Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau tanya atau ada yang mau menceritakan pengalaman apa coba yang dialami Mbak? Kayak ada aku kayak mau kemana gitu, terus rasanya ada gitu-gitu, aku hijau putih. Oke, hijau putih ya. Gimana tadi biar yang lain nggak dengar? Apa tadi? Kan emang aku ada panik tadi tuh kalau Ya. takut gitu sampai semua, terus pas tadi Trauma gitu ya. terus kan mau ngerep aja tadi Agak takut gelap ya. kan saya kalau kan naik aja ini kayak Panik. nafasnya terus kayak Oh, deg-degan sesek gitu ya. pas tadi paru-parunya lah kayak Ada yang narik mundur. terus ada muter gitu Ada hijau, putih, terus kayak kemarin tuh kedutan. kayak buka mata gitu. Oke, mau keluar air mata. Iya. Apa yang ditanyakan Bu? Iya. Ibu, ini kan yang kedua ya Bu. Ah. Waktu yang pertama sih nggak ada Belum. belum. Ah. Pas tadi kayak ada cahaya pink, kayak Oke, ungu, hitam, Iya. terus berputar kayak tertarik. Ini sama. Terus air matanya nggak Ya, sama. berhenti. Betul. Itu saya sama kenapa berdua. Bu? Ya. Nah, Bro and Sis, itulah beberapa pertanyaan yang muncul setelah praktek meditasi bersama. Bahwa dalam meditasi kadang-kadang muncul berbagai gangguan ataupun muncul berbagai fenomena. Gangguan tersebut bisa berupa gangguan pikiran ataupun gangguan fisik. Gangguan pikiran biasanya berupa pikiran yang berlarian sana kemari, atau kalau di dalam dunia meditasi disebut dengan the monkey mind, yang berlompatan ke sana kemari di luar objek meditasi yang sedang dilakukan. Gangguan lainnya mungkin gangguan fisik, bisa berupa rasa gatal, rasa pegal, ataupun perasaan ingin selalu bergerak, yang pada saat kita tidak melakukan meditasi, perasaan-perasaan itu tidak muncul. Artinya ketika kita bukan duduk meditasi, duduknya baik-baik saja, nyaman-nyaman saja. Tetapi ketika melakukan meditasi, perasaan-perasaan tadi muncul satu persatu. Demikian pula fenomena-fenomena. Berbagai fenomena juga muncul di dalam meditasi. Bisa berupa fenomena tentang warna, tentang bentuk, gitu ya. Nah, di dalam meditasi yang kita lakukan pada meditasi Twin ini, Tranquil Wisdom Insight Meditation, pada meditasi yang dilakukan bersama-sama tadi adalah meditasi cinta kasih. Semua fenomena yang muncul ataupun berbagai bentuk pikiran yang muncul, ataupun berbagai sensasi-sensasi perasaan ataupun fisik yang muncul, itu adalah gangguan. Jadi terhadap fenomena-fenomena yang muncul, apakah itu berupa bentuk atau warna, dalam meditasi ini semuanya dianggap sebagai gangguan. Jadi ketika pikiran lari atau menjauh dari objek meditasi, pada meditasi kita adalah objeknya adalah bahagia, cinta kasih atau kebahagiaan, bahagia bersama teman spiritual. Ketika pikiran menjauh dari objek itu, maka itu adalah gangguan. Jadi seluruh yang muncul selain dari fokus terhadap objek meditasi adalah gangguan. Lalu bagaimana dengan perasaan-perasaan, misalnya perasaan ingin menangis, gitu ya. Sensasi-sensasi yang muncul itu juga gangguan.
Tetapi dalam tahap tertentu pada meditasi cinta kasih yang dilakukan adalah merasakan perasaan bahagia. Nanti pada tahap tertentu ada saatnya perasaan bahagia yang muncul itu semakin berbeda. Jadi ada perasaan bahagia yang memuncak mungkin di tahap awal, kemudian menjadi lebih halus, menjadi welas asih, kemudian menjadi sukacita. Jadi sukacita, joy. Jadi seperti itu. Kemudian terhadap gangguan-gangguan yang muncul tadi, bagaimanakah cara mensikapinya atau mengatasinya? Nah, terhadap gangguan yang muncul baik berupa gangguan pikiran ataupun fenomena-fenomena lain, bentuk-bentuk, warna, sensasi perasaan, sensasi fisik, semua yang muncul pada meditasi selain objek meditasi yang sedang dilakukan, maka semuanya diatasi dengan cara melakukan 6R atau 6M. Yaitu ketika gangguan muncul, maka kita mengenali gangguan tersebut. Lalu setelah kita mengenali gangguan tersebut, maka kita terima, biarkan tetap berada di situ, tetapi tidak diberi perhatian. Lepaskan secara perlahan. Melepaskan secara perlahan adalah dengan tidak memberi perhatian, lalu merilekskan. Mengapa perlu dirilekskan? Keketatan di pikiran, di kepala, mungkin ada ketegangan. Karena pada saat pikiran menjauh atau fokus kita menjauh dari objek meditasi, maka pada saat itu kebahagiaan menghilang, senyum sirna, fokus kita lari. Pada saat itu pikiran, otak, kepala semuanya menegang. Nah, itulah yang perlu dilemaskan atau dirilekskan, dikendurkan. Setelah itu kita tersenyum kembali, membawa hal baik ke dalam diri, yaitu tersenyum kembali, manis tersenyum kembali. Nah, pertanyaannya kan mengapa harus tersenyum? Ya, kita mencoba men-trigger kebahagiaan lagi dan membawa hal baik. Jadi melepaskan hal buruk, membawa hal baik ke dalam diri. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena pada saat pikiran lari, timbul fenomena, timbul sensasi di fisik, sensasi di perasaan, menjauh dari objek meditasi. Pada saat itu, mengapa ini semua timbul? Ini semua timbul dari kotoran batin yang ada di dalam batin manusia atau diri setiap orang. Nah, kotoran batin ini setelah dilepaskan dengan cara tidak diperhatikan, dilepaskan dengan lembut, lalu dirilekskan, kita tersenyum kembali adalah untuk membawa hal baik, sehingga seluruh kotoran yang melekat pada gangguan tadi tidak terbawa kembali ke dalam diri kita. Sehingga kotoran batin melepaskan hal buruk yang sudah dilepaskan tidak terbawa kembali residu kotorannya. Yaitu dengan melakukan hal baik, yaitu membawa hal baik, tersenyum. Tersenyum, setelah itu kembali kepada objek meditasi, yaitu cinta kasih atau kebahagiaan. Dalam hal ini dengan objek bersama teman spiritual. Dan ketika terjadi gangguan, ulangi siklus ini. Siklus 6R atau 6M adalah siklus mengatasi seluruh gangguan, baik itu gangguan pikiran, fenomena, sensasi, yang merupakan satu siklus dalam satu putaran penuh dengan urutan yang tidak boleh diganti-ganti, yang tidak boleh di-skip, dan dilakukan secara natural dalam hitungan detik. Nah, sebetulnya proses 6R inilah yang akan melatih batin kita menjadi tenang seimbang, menjadi kokoh, menjadi tangguh dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan ini. Kalau saya bilang dalam istilah saya, ketika kita bisa melakukan latihan 6R dengan baik,
dan tersenyum di dalam meditasi sebagai membawa hal baik di dalam diri kita, maka kita akan bisa menghadapi persoalan bahkan seberat tsunami atau badai di dalam kehidupan kita. Semuanya akan bisa kita hadapi dengan tenang. Salam bahagia.